Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tak berhenti di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, polemik tayangan azan sebagai tanda panggilan sholat bagi umat muslim yang menampilkan sosok baca pres Ganjar masih menuai pro kontra. Perludem menilai apa yang dilakukan lembaga penyiaran swasta ini telah jelas-jelas melanggar aturan penyiaran frekuensi publik. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI memutuskan tayangan azan di salah satu jaringan TV swasta yang menampilkan bakal capres Ganjar Pranowo tidak melanggar ketentuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Karena kita mau lihat dari aspek mana dulu, Mbak? Kita mau lihat dari aspek kampanye bahwa Pak Ganjar, sosok yang ada dalam azan tersebut, itu bukanlah baca pres, bahkan baca pres saja enggak, Mbak. Karena kalau baca pres itu dia sudah didaftarkan di KPU, lah ini enggak, gitu ya. Jadi hanya diakui sebagai baca pres partai ataupun koalisi tertentu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini iklan yang mana, gitu kan? Bahwa ini adalah tayangan azan. Azan adalah penanda sholat, waktu sholat seperti itu. Dan di dalamnya bisa ada orang-orang, bisa ada Pak Ganjar, bisa ada saya mungkin bahkan seperti itu. Sehingga hal yang biasa saja seperti itu. Meski begitu, KPI mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap mengedepankan prinsip adil, tidak memihak dan proporsional dalam menyiarkan program siaran demi menjaga penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis. Berbeda dengan KPI, Perludem justru menyoroti apa yang dilakukan lembaga penyiaran swasta yang menampilkan cuplikan Ganjar ini jelas melanggar undang-undang penyiaran dalam hal penggunaan frekuensi publik. Cawapres resmi KPU belum masuk masa kampanye. Yang harus kita ingat dan sampaikan terus-menerus ke banyak pihak, ada yang namanya pemisahan ranah privat dan ranah publik. Mana kepemilikan pribadi dan mana kepemilikan negara. Televisi dan radio itu yang harus kita pahamin berbeda dengan media massa lainnya yang bukan ranah publik gitu. Radio dan televisi, dalam hal ini adalah televisi yang menayangkan iklan tokoh politik yang berpotensi menjadi calon presiden, itu ada di dalam ranah publik gitu. Merujuk pada undang-undang penyiaran bahwa ini merupakan frekuensi milik publik yang terbatas gitu. Nah, ketika undang-undangnya sudah berbicara seperti itu, maka harus bisa dijelaskan untuk ditindaklanjuti dengan penyampaian ya, batasan-batasan mana konten-konten yang kemudian masuk kategori pelanggaran ketentuan pasal ini gitu di dalam undang-undang. Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada seluruh peserta pemilu yang akan menjadi bakal calon presiden agar menahan diri untuk tidak melakukan sosialisasi melalui frekuensi publik sebelum memasuki masa kampanye. Belum ada baca pres sampai dengan sekarang ini. Maka treatment yang akan digunakan adalah treatment sesuai dengan beberapa persoalan yang lalu. Misalnya ada yang kemudian dari calon baca pres dari partai politik yang kemudian kepada partai politik kita akan melakukan surat imbauan ya, bahwa sekarang untuk menahan diri karena tidak ada sosialisasi seharusnya di frekuensi publik kecuali PKPU-nya berubah. Nampaknya para peserta pemilu dan parpol pendukung capres tertentu memang harus menahan diri untuk menampilkan figur yang didukungnya pada Pilpres 2024 mendatang. Mengingat masa kampanye belumlah tiba, bahkan masa pendaftaran pasangan calon presiden wakil presiden juga belum dibuka. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.